Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut yang tak indah, kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan kasih-Mu, ku kagum akan
yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta, terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Kami kagum akan cinta-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Haleluya. Haleluya.
sungguh indah, tiada yang dapat menggantikanmu Tuhan. Oh, inilah yang kurenungkan setiap waktu, dengan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatimu bersuka, dan hatimu bersuka karenaku, dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kami dapat bersekutu lagi. Oh, kami dapat lagi menenangkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu perkataan-perkataan-Mu adalah atmosfer yang kami hidupi, yang kami alami. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Kerajaan-Mu ada di sini Tuhan. Terima kasih kami ada di sini untuk mendengarkan perkataan-perkataan-Mu, hikmat-Mu. Engkau menguduskan pikiran kami, Engkau mentahirkannya, sehingga kami boleh diajar dengan perkataan-perkataan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di antara kami Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang siap bersekutu dengan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita share ya. Oke. Ini masih di bab 3 yang di bagian kedua ya. Bentar. Ini masih seri yang begini ya. Bahwa firman Tuhan itu adalah realita gitu. Atau gini saudara. Jadi begitu kita mempersekutukan satu kebenaran firman Tuhan itu secara khusus yang baru ya. Sebetulnya sama juga kalau di masa yang lampau juga sebetulnya begitu ya. Kalau kita mempersekutukan satu kebenaran ya dari Alkitab gitu, maka atmosfernya juga terbawa ke situ gitu. Misalnya kita renungkan apa saja gitu, maka
itu juga yang terjadi. Uh, itu juga yang kita alami gitu. Nah, disitulah sebetulnya uh, gereja Tuhan itu ditahan gitu. Kalau diulang-ulang dalam firman yang lama gitu. Makanya mungkin orang berpikir sebenarnya banyak nggak ngeh gitu ya. Kenapa? Jadi dengan keadaan seperti itu membuat Tuhan itu kayak tidak pernah melakukan apa-apa lagi gitu di muka bumi ini. Jadi seperti bukan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Di situ masalahnya. Jadi karena bolak-balik di cerita-cerita yang lama. Kan kalau dikotbahkan orang itu terus yang diceritakan gitu kan. Jadi eh, tidak bisa, saudara, melihat bagaimana ternyata Tuhan itu berdaulat atas semua. Gitu. Jadi nama yang baru itu membawa ke zaman yang baru itu. Ya. Nah, saudara, uh, mungkin pernah saudara ingat bagaimana ada satu masa di mana orang kembali ke nama Yahweh kan? Itu yang pengagung nama Yahweh itu gitu. Bahkan ada yang bilang oh Papa Yahweh gitu ya. Itu kayak bulat di situ. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saudara, di situ sebetulnya terjadi apa ya? Dikurung gitu, dikurung di masa yang lalu karena lupa kalau firman itu ya kenyataan gitu, kebenaran. Jadi firman itu lebih nyata daripada segala apapun gitu. Jadi begitu itu terus dibicarakan, maka gereja akan tertahan di situ gitu. Jadi Tuhan itu selalu membawa, jadi begitu dia bawa kepada pekerjaan yang baru ini tentang kedatangan Tuhan. Jadi pasti bagi orang yang uh, belum mendengarkan berita ini, sebetulnya mungkin sudah mendengarkan gitu ya. Cuman karena memang kaku sekali gitu. Disitulah bedanya, saudara. Apakah kita itu akan terus maju gitu? Jadi kalau selama ini kalau kepercayaan kita itu di uh, tempat yang lama gitu di masa yang lama, maka segala sesuatu masih misteri gitu. Nah, memang bagi kita ketika kita memulai perjalanan ini, mungkin rasanya masih kayak gimana gitu ya. Belum begitu jelas sekali gitu. Tapi lama kelamaan makin jelas gitu. Dan makin lama makin cepat. Makanya ketika Tuhan bilang, aku datang segera. Baru saya ngerti artinya itu aku datang segera gitu. Itu nggak sembarangan sudah dia bilang aku datang segera. Jadi dia nggak bohong ketika dia bilang aku datang segera itu. Perkataan itu benar. Kan kalau seandainya masih ribuan tahun datang gitu, menurut ukuran kita, maka berarti dia nggak pernah datang gitu. Bagi dia, 1000 tahun itu kayak satu hari. Kayak loh.
bukan letter leg seperti itu sebetulnya. Jadi beda sekali memang bahasanya sorga itu, bahasanya Allah itu dengan bahasa manusia. Bagi manusia lama sekali, tapi di hadapan dia itu sangat singkat gitu. Makanya banyak orang mencoba mendefinisikan tentang hari Tuhan itu, tentang kedatangan Tuhan itu, tentang waktunya Tuhan itu gitu. Mereka coba definisikan gitu. Sampai ketika Petrus mengatakan demikian, jadi pikiran mereka terikat ke perkataan itu. Padahal bukan seperti itu maksud Tuhan gitu. Jadi kalau dulu saudara, mereka hidup di masa di mana kayak misteri gitu ya. Misteri itu sebetulnya adalah karena di satu sisi memang kita itu harus melewati satu waktu, ya. Itu yang dikatakan 6.000 tahun pengelolaan Tuhan. Oke. Tapi tahukah saudara, sebelum Yesus sampai ke harinya, Abraham itu sudah melihat gitu, bisa melihat terus ke depan gitu. Makanya Henok, kenapa kok bisa dia terangkat? Kenapa kok bisa tubuhnya itu dirubah menjadi tubuh kemuliaan gitu? Kenapa ayo? Bukankah dia itu berarti kayak melampaui zaman kita gitu? Padahal dia hidup di zaman sebelum Abraham itu, dia generasi ketujuh. Dia hidup di sekitar tahun-tahun mungkin 500 kali ya, atau belum nggak sampai ya. Umurnya dikatakan 365 gitu ya. Tapi umur si itu waktu itu mungkin udah berapa ya Adamnya. Nah, tetapi bayangkan dia itu bisa melampaui. Kan sekarang ini kan kita masih dalam pikiran kita ini kan, pikiran kita bilang begini, sesuai dengan pola pikir manusia. Pikiran kita bilang kayak gini, setelah sejangka waktu nanti kita itu duduk di kaki Tuhan, barulah tubuh kita ini berubah menjadi tubuh kemuliaan. Karena kita punya kurun waktu. Setelah sekian waktu lamanya. Kan gitu kan? Padahal saudara, kita sudah berapa lama ngikut Tuhan? Oke? Nah, terus Henok itu ketika umur 30, dia kan belum pernah ada yang ngajar dia bahwa tubuhnya ini akan bisa terangkat. Dialah kayak pembuka sejarah gitu, bahwa ada orang yang tubuhnya itu tidak harus melalui kematian. Padahal saudara, kan Adam kan dan keturunannya kan sudah terkutuk bahwa akan mati gitu. Puji Tuhan pada waktu itu belum ada satu pengajaran yang baku atau buku-buku gitu. Atau ahli-ahli tentang Tuhan. Kan belum ada kan. Jadi orang itu punya pengalaman bebas dengan Tuhan mereka sendiri. Karena sejak Musa itu, sejak Adam itu dikatakan tidak lagi bisa berhubungan dengan Tuhan gitu, maka keturunannya juga punya pengalaman dengan Tuhan tidak sebaik Adam dulu. Dan karena Adam itu memang benar-benar dia merasa bahwa Allah itu sangat marah kepada dia gitu ya. Sehingga dia itu tidak sebebas dulu lagi. Sudah ada
perasaan apa ya? Perasaan bersalah itu sangat kuat gitu. Tadinya saudara nggak ada sungkannya antara Adam dengan Allah itu. Karena dia nggak ada rasa takut apapun gitu. Dan seperti tidak ada jarak antara dia dengan Allah itu gitu. Ibaratnya dia itu adalah masih punya pikirannya Allah gitu. Bukan pikirannya manusia. Ikan lagi diajar itu. Oke. Nah, namun setelah dia makan itu, disitulah ada satu pintu yang masuk bagi si jahat gitu. Disitulah dia mulai kacau balau. Nah, sementara Tuhan itu ketika mulai terjadi, jadi sebetulnya semua itu ada dalam Allah. Kenapa Allah itu mengatakan, jangan kamu makan itu, nanti kamu mati. Kenapa dikatakan itu? Itu kebenaran. Artinya begini, kamu itu belum siap menanggung itu. Tapi aku Allah, karena aku tahu segala sesuatu. Nanti kamu itu akan jadi seperti Allah, seperti aku. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi itu yang membuat terjadi kekacauan. Anak-anak, saudara. Sebelum dia tahu segala sesuatu tentang misalnya, kalau misalnya mau makan itu harus beli gitu kan. Sebelum dia tahu tentang kesukaran orang tuanya, dan memang orang tua kan nggak kasih tahu kan. Dan kalau dikasih tahu pun misalnya nggak akan ngerti. Tapi banyak anak-anak yang hidup di jalanan itu sudah rusak sejak awal gitu. Sudah mengetahui betapa kejamnya dunia ini gitu. Masih kecil gitu. Mereka sudah tahu gitu. Kalau di negara-negara terbelakang mereka, wah, usia yang sangat itu masih kecil, mereka sudah tahu. Sebetulnya tidaklah baik demikian gitu. Makanya dulu eh, Tuhan bilang, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Sekalipun itu perintah gitu. Tapi perintah itu adalah nasihat gitu. Nasihat supaya uh, dia itu bisa dengan bebas dulu, nikmati dulu gitu loh. Dari sisi ketenangan, kebahagiaan gitu. Makanya saudara, kemarin kita dinasihati tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat gitu. Jadilah tenang. Artinya gini, latihlah dirimu tenang. Makanya Tuhan sejak awal bilang, jangan kamu khawatir. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang itu ditambahkan. Udah gak usah cari itu, kira-kira begitu. Dan kuncinya, kamu tidak boleh khawatir sedikit pun. Gitu. Lihat bunga bakung. Lihat burung di udara. Gitu. Kamu lebih tinggi dari situ. Yang walaupun bunga Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah itu gitu. Tapi itu lenyap. Tapi kamu lebih tinggi dari situ. Kuncinya apa? Tenangkan dirimu. Jangan kamu khawatir. Ada, kalau nggak salah ada orang yang teliti katanya, ada 360 kali kata jangan takut gitu. Jangan takut.
Jadi selama ini saudara, perkataan tentang jangan kamu makan nanti kamu mati, itu tak terselami sebetulnya dulu gitu. Kita pikir itu oh karena dia melanggar perkataan Tuhan, oh karena dia ini dia mendengarkan ini. Bukan. Itu nasihat gitu sebetulnya. Kalau kamu makan itu nanti kamu mati. Namun tak kenapa penasaran. Jadi waktu dia makan itu bukan jadi bencana alam bagi Tuhan gitu. Nggak ada masalah bagi Tuhan gitu. Cuman masalahnya dia terlalu cepat menjadi dewasa gitu. Dalam pikiran Allah ya. Harusnya kamu belum bisa menanggung itu. Karena Allah itu sedang mendidik dia menjadi seperti dirinya gitu loh yang tahu. Artinya begini. Ketika dia diciptakan itu, dia belum punya pengalaman seperti yang dimiliki oleh Allah bagaimana hidup. Karena pada awalnya itu adalah ketika dia diciptakan, itu serupa dan segambar dengan Allah. Gitu. Kita belajar kemarin ya, yang kamu hidupi itu adalah gambarku, adalah perwujudanku. Ingat ya perkataan yang kemarin ya. Nah, saudara, ketika Tuhan mengatakan ini, yang baru ini kepada kita, saya di dalam hati saya pasti saya yakin saudara itu ragu gitu. Tidak seperti sefleksibel saya berpikir, pasti. Karena dari cara saudara saya tunggu tiap hari begitu, itu dari gimana ya, nggak mau cerita. Sebetulnya punya, tapi karena takut sesat. Ada satu hal saudara ketika kunci kita sekarang itu dia bisa ngomong terus terang adalah saudara dibuat benar-benar seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Dia bebas saudara. Makanya dia lakukan di awal dulu. Oke, apa masalahmu? Dosamu kah? Gitu. Ayo kita berperkara gitu. Walaupun dosamu merah seperti germisi, akan jadi putih. Buktinya apa? Aku sendiri mati di atas kayu salib. Engkau tahu kan kebenaran itu. Aku datang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dan aku naik di atas kayu salib. Itu nyata kan? Itu kan menggantikan korban semuanya. Tapi kamu masih tetap takut. Oke, aku ngerti itu gitu. Kamu masih melihat dirimu terus sendiri. Kamu terus berusaha dengan sekuat tenagamu. Coba nih, kamu renung-renungkan. Kamu pernah bisa nggak? Nggak bisa kan? Gitu. Oke, berarti kamu itu tergantung sepenuhnya kepadaku gitu. Sekarang nih, aku datang ingin menyelamatkanmu. Untuk menyelamatkanmu, kamu mesti dengar perkataanku gitu. Makanya kamu mesti bisa tenang. Makanya dibuat gambaran sama kita. Kita dihakimi. Artinya dihakimi itu saudara begini saudara. Jadi penghakiman itu bukan masalah ujian, bukan. Bukan ujian penderitaan, bukan itu maksudnya. Gak ada gunanya kita persembahkan tubuh kita itu kalau kita itu gak punya kasih. Kalau hati kita itu gak didapatkan oleh Tuhan, gak ada gunanya. Makanya orang yang mati martir itu saudara, mereka teriak terus sampai kapan Tuhan? Bayanginlah menunggu terus saudara. Kalau dia masih terus punya pikiran sampai kapan engkau membalaskan. Dia nggak ngerti saudara.
nggak ngerti, belum sampai ke situ. Jadi dia belum bisa menenangkan hatinya ini gitu loh. Nah, sekarang kita ada di masa di mana tenanglah, ini aku. Ketika dia berjalan di atas air itu, hantu katanya. Ketika mereka bergelau, apa namanya, ada di tengah-tengah badai itu, Tuhan bisa tidur dengan tenang gitu. Saudara, pada waktu keadaan itu, saudara, keadaan sedang terjadi itu, di situ benar-benar, saudara, diri Allah itu benar-benar muncul dengan tenangnya dalam diri Yesus itu gitu. Jadi ketika dia beristirahat, saudara, dia benar-benar beristirahat tanpa takut sedikit pun gitu. Bayangkan, saudara, seperti yang dialami oleh Yunus. Karena dia sangat tahu tentang Tuhan gitu. Dia nggak takut sekalipun dia dilemparkan ke tengah-tengah laut itu. Dia nggak takut sedikit pun. Bayangkan itu kepercayaan yang paling ini mungkin ya, yang paling radikal gitu. Sudahlah, aku yang salah, lemparkan aja, aku katanya. Karena bagi dia Tuhan itu sangat nyata sekali. Nah, kira-kira seperti itulah Tuhan, Yesus maksudnya ya. Kalau Yunus pernah begitu, berarti Yesus lebih dari Yunus. Kalau orang pernah punya punya iman se apa ya, seperti Yunus itu ya. Kalau orang pernah punya iman seradikal itu gitu. Karena Yesus datang kemudian, karena memang itu dia dipersiapkan melebihi semuanya, berarti iman dia lebih dari situ. Makanya dia bisa tidur dengan tenang. Jadi ketika dia dibangunin, dia benar-benar tidur dengan pulas, saudara. Jadi benar-benar ketika dibangunkan dia, wah, dia bangun dengan, aduh, tadi aku udah tidur enak sekali gitu. Apakah tidur kita bisa sepulas itu? Dulu saudara sering ya takut kalau terlambat bangun ya. Awal-awal itu gitu. Kadang-kadang berjaga-jaganya itu gimana gitu ya. Sampai mau apa namanya, suruh semua malaikat gitu membangunkan gitu. Di malam saudara nonton ya, nonton bola. Eh, Kalau nggak tertarik sekali aturannya gitu ya. Cuman karena pas memang mulainya jam setengah 12 ya. Jadi selesainya itu kan jam 2. Dan itu pun sudah sulit tidur gitu. Jadi saya sudah bilang, udahlah berhentiin. Ah, tanggung ini. Daripada nanti nggak bisa tidur gitu. Nonton habis itu. Tapi tahu nggak, dalam hati saya begini. eh saya ingat gitu. Nggak istirahat pun bisa kok. Saudara, jadi saya nonton dengan anak saya ya. Sampai saya bawa. Tadinya dia di handphone aja gitu ya. Terus karena seru gitu ya. Jadi saya bawa turun laptop gitu nonton di bawah. Jadilah tidur, saya nggak tahu. Boleh dibilang ya kayak nggak tidur lah gitu.
Tapi saudara, ketika saya cerita pagi ini saudara tentang ketenangan kita, saya jadi mengerti, oh seperti itu ya Tuhan. Tuhan izinkan gitu. Ya, Tuhan izinkan untuk kita boleh diajar gitu. Tentang kehidupan apa yang sekarang yang sedang kita hidupi. Jadi ketika kita dihakimi, Tuhan yang kamu cari itu datang dengan mendadak katanya. Oh mungkin saudara, kata mendadak itu saudara mungkin hanya mengerti secara teori saja. Tapi pada pengalamannya, saya nggak tahu saudara mengalami nggak. Kalau saudara mengalami perkataan mendadak itu saudara, saya yakin ada sesuatu yang berubah gitu drastis dalam perjalanan hidup saudara. Sampai seperti itulah saudara setiap kata-katanya Tuhan itu. Ketika dia hidupkan setiap kata demi kata, aduh. Itu rasanya pikiran ini saudara, itu rasanya yang kemarin tuh kalau dengan pola pikir yang kemarin. Nah bakalan bisa mengerti ini. Karena sekarang baru ngerti apa sebetulnya gambar Allah itu gitu. Pikiran Allah itu. Dulu saya nggak ngerti. Sekarang baru saya ngerti. Ketika secara perlahan mau taat gitu. Dia bilang ketika saya ngomong kayak gitu. Itu menggoncangkan orang. Untuk masalah penghidupanmu nggak butuh iman. Orang-orang agamawi sangat marah terhadap saya. Firman Tuhan bilang yang dipakai itu firman Tuhan. Segala sesuatu butuh iman. Itu ketika saya ya sudah keluar dari mulut saya gitu. Saya simpan dalam hati saya, mungkin buat syak bagi orang. Tapi hati saya tetap teguh memegang itu gitu. Karena lama sekali saya diajar tentang itu gitu loh. Sampai berkali-kali saya datang sama Tuhan. Tuhan itu kayak udah mau menyerah sama saya. Sampai kapan kamu terus begini? Sampai terakhir itu ketika saya mau laporan semua tentang betapa gentingnya waktu itu hidup saya. Gitu. Jawabannya apa? Sebelum saya masuk untuk bersujud gitu, langsung dengar itu. Jadi pas di pintu kamar saya ketika masih di Batam Center itu ya. Pas mau masuk ke kamar saya. Pas mau masuk ke pintunya itu. Karena rasanya itu sudah terdesak. Saudara. Gimana nggak terdesak? Ruko 6 bulan nggak dibayar. Kalau langsung disuruh hari itu juga keluar dari sini. Kemana kita? Kemana barang-barang itu saya bawa? Lalu ketika kalau misalnya pas itu langsung orang cap rumah saya gitu. Gimana gitu. Oh itu memang sebelum itu kejadian beruntun banyak sekali saudara. Ketika meninggal kakak saya, abang saya. Ketika istri saya di rumah sakit yang satu, anak saya di rumah sakit yang satu gitu. Saya hanya belajar tenang gitu. Tapi rasanya itu pun nggak cukup. Sampai di situ saya ingat sekali saudara. Makanya itu nyata sekali bagi saya. Sehingga saya berani mengeluarkan perkataan itu saudara. Kalau ingat lagi sekarang itu. Bisakah kamu datang kepadaku dengan tidak membawa masalahmu katanya. Oh karena memang itu sudah beruntun saudara. Pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu benar-benar
Saya nggak tahu lagi. Saya tertantang dari dalam hati saya. Saya belum pernah menjalani yang seperti itu. Hidup seperti itu. Yang saya tahu adalah kalau kamu terdesak, utarakan masalahmu kepada Tuhan. Doa, puasa, teriak sama Tuhan, perkatakan firman. Karena dulu kita diajar keliling-keliling gitu memperkatakan. Saya praktek juga. Tapi kali itu dia bilang, bisakah kamu datang kepadaku tanpa bawa masalah? Di situ benar-benar itu saya rasanya gini. Oke gitu. Tidak peduli salah nggak yang saya dengarkan ini. Tahu nggak saudara? Sejak memiliki pengalaman yang seperti itu saudara. Itu suara Tuhan itu makin lama makin nyata. Nyatanya begini maksudnya. Bukan audible gitu, bukan. Tapi itu sampai itu suara yang nggak kedengaran itu. Yang kedengaran dalam hati membuat jantung saya itu berdegup. Gitu. Jadi saya tahu jenis-jenisnya. Gitu. Ini Tuhan. Gitu. Ketika punya pengalaman yang itu. Dan jadinya tahu. Ternyata firman Tuhan itu lebih real. Dari apapun yang kita lihat. Jadi semua perkataan orang-orang kudus di masa lampau yang ada di Alkitab. Pengalaman mereka rasanya tahu nggak? Itu benar-benar seperti pengalaman saya. Saya bisa seperti menghidupi kehidupan mereka. Bahkan seperti mereka cerita gitu loh. Mungkin saudara anggap mungkin saya halu gitu. Tapi saya katakan itu saudara. Saya ceritakan itu. Saya sudah nggak ini, saya sudah nggak peduli lagi entah orang bilang sombong kayak apa kayak gitu. Karena memang masanya sekarang Tuhan berterus terang. Kita sedang hidup di zaman di mana Tuhan berterus terang. Sayang sekali saudara kalau umur kita mungkin sudah berapa gitu. Sudah habis tenaga kita. Barulah kita Tuhan berterus terang. Yang ada apa saudara yang kita akan dengarkan? Enyahlah daripadaku. Kamu pembuat kejahatan. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu gak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kamu hanya hidup dengan pikiranmu sendiri. Gak pernah mau menerima pikiranku. Padahal kamu sudah gagal. Dan sekarang enyah dari hadapanku. Tahu gak saudara artinya itu saudara? Saudara bagi Tuhan itu saudara. Dia bilang hari ini enyah. Itu bisa ketika kapan saja kita berbalik sama Tuhan. Kita bisa datang kapanpun. Namun saudara, karena terlalu banyaknya pelanggaran kita, Adam satu saja pelanggarannya, membuat itu terjadi seperti gempa bumi di dalam dirinya. Seperti ada bencana yang sangat dahsyat, satu aja loh. Bayangkan kalau seorang manusia berkali-kali buat kesalahan. Dia mau keluar dari area situ nggak bisa. Itulah yang dikatakan di tempat yang paling gelap. Disitulah dikatakan ratap dan kertak gigi, saudara. Bayangkan saudara penyesalan Adam dengan satu kesalahan itu luar biasa. Sampai nggak bisa loh. Padahal Tuhan itu datang saat itu juga. Dia tidak, karena Tuhan tahu di sorga. Ternyata Adam itu sudah melanggar. Maka hari itu Tuhan tidak datang. Adakah begitu? Tidak ada.
Bahkan kita lihat di situ, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tetap tenang. Karena apa, saudara? Dia Allah. Karena ketika dia berfirman, dia tahu pasti suatu saat dia akan makan. Sekarang aja kita nggak ngerti. Kita selalu pikir, oh seandainya Adam tidak makan. Mana mungkin dia tidak akan makan. Kalau dia nggak makan, keturunan yang makan. Betulkah? Cuman pada waktu itu, saudara, Adam itu ketika jangan makan itu, nanti kamu mati. Dia nggak berani tanya itu sama Tuhan. Lagian juga terlalu banyak hal yang lain gitu, yang harus kamu lihat. Ketika dia mungkin tanya itu, kenapa ya? Bayangkanlah seorang anak kecil yang ngomong sama orang tuanya. Bayangkan Adam itu seperti anak kecil. Karena kan ya Adam kan tidak melewati masa kecil kan. Seperti kita kan. Dia kan langsung besar kan. Tubuhnya gitu loh. Jadi kita nggak ngerti kalau pikirannya masih anak-anak gitu. Jadi ketika setiap hari diajarin gitu ya. Tuhan gitu. Atau mungkin kan dia belum ngerti juga kalau itu Tuhan juga nggak ngerti juga gitu. Karena Allah itu menyembunyikan identitasnya gitu. Supaya dia bertumbuh secara natural gitu. Tuhan, kenapa ya nggak bisa makan itu ya? Kenapa kalau saya makan itu harus mati? Tuhan bilang, udah nanti gitu. Udah, kan masih banyak yang lain yang bisa kamu. Kenapa sih mesti itu? Kan sampai sebelum sebelum Hawa ada, dia kan masih bisa menjaga kan? Kan sesudah ada Hawa, bagian dari dirinya kan? Makanya dikatakan Adam itu tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah Hawa. Jadi Adam itu berdosa bukan karena dirinya, tapi karena Hawa. Ya, jadi sebetulnya ya Allah nggak pernah berdosa. Adam nggak pernah jatuh. Yang jatuh adalah Hawa, perempuan. Bukan maksudnya perempuan secara lahiriah, saudara. Tapi yang dikeluarkan dari dia, yang diambil dari dia. Sumber ini tetap. Cuman karena dia itu lebih menyayangi dirinya sendiri. Kan dia bilang tentang perempuan itu. Inilah dia tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Itu dia berfirman loh, saudara. Disitulah pertama kali kita melihat bagaimana seorang manusia itu berfirman. Yaitu Adam itu berfirman.
Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, jadi saudara, kita lihat di situ. Bahwa keturunannya yang makan buah itu. Tapi karena dia makan, itu berarti ikut dia. Makanya dia turut memakannya juga. Dan lihat saudara, setelah itu, bayangkan betapa mengerikan kehidupan selanjutnya. Jadi sekarang saudara, adilkah Tuhan? Tidak adilkah Tuhan? Kalau dia, sesudah dia lakukan semuanya, sesudah dia bekerja melalui dirinya sendiri, sesudah dia mengatakan, tak ada, semua manusia berdosa. Masihkah kita itu menganggap diri kita tidak berdosa? Masihkah kita menganggap diri kita lebih daripada yang lain? Itu penghalangnya. Kita nggak pernah memandang diri kita ini menjadi manusia yang hina. Kita selalu menganggap diri kita itu ada sesuatu yang baik di dalam kita. Makanya kita berusaha menjadi lebih baik. Supaya kita tidak mengalami penderitaan. Itulah masalahnya Ayub. Untuk satu kurun waktu, dia benar-benar takut akan Tuhan. Dia menjaga semuanya. Benar-benar saudara dia jaga hidup. Makanya ketika terjadi pengujian terhadap dia, kan bukan karena kesalahan dia. Kita mungkin oke lah karena kesalahan kita gitu. Cuman karena pengajaran yang salah yang kita dengarkan selama ini. Selalu begini, kalau kamu kayak gini, itu karena kamu begini. Karena kamu melanggar ini gitu. Ketika ada orang yang cacat sejak dari lahir, siapa yang salah katanya? Orang tuanya kah? Makanya saudara kita di RTM itu kan kental sekali kan. Kita telusuri semua. Gitu. Begitu kita tahu tentang barang tumpas, semua kita bilang tumpas. Gitu. Semua kita bilang boneka itu pokoknya barang tumpas semua. Apakah begitu? Semua kita bilang roh orang mati semua. Kemana aja kita pergi rasanya was-was gitu. Pergi ke sini was-was. Pergi ke sini harus apa namanya cuci. Oh jangan-jangan tadi kesentuh apa di sana gitu. Oh jangan-jangan kelewat apa di sana gitu. Betapa ribetnya hidup ini. Apakah itu nggak perlu? Itu perlu di masanya. Dia harus jaga kita di situ gitu loh. Kita nggak sembarangan dalam hidup ini gitu. Apakah kita nggak perlu makanan kita yang baik gitu? Perlu. Apa kita jadi harus makan semuanya gitu? Padahal memang sejak awal itu dilarang gitu. Apa kita jadi makan semua? Saudara, ketika terjadi masa itu gitu. Sesudah masa kehancuran itu. Tuhan datang kembali. Ini yang dikatakan Tuhan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan. Sehingga kedatangannya itu saudara,
Mempelai datang, mempelai datang. Pemikiran kita kalau kita nggak mempelai, nggak bisa. Perumpamaannya cuma dua. Gadis bijaksana, gadis bodoh. Mereka bukan mempelai. Dikatakan gadis bijaksana. Hanya digambarkan mereka gadis bijaksana. Terus pelajaran kita apa? Bagaimana menjadi mempelai. Benar kamu gitu kan? Semua kita pakai cara kita gitu. Makanya ketika dia datang itu dengan mendadak. Lalu kita dihakimi. Maksudnya begini sudah dihakimi itu. Sekarang ini ya, karena semua orang itu sekali aja dihakimi. Jadi kalau engkau dihakimi itu gini, dia nih. Itu kayak kita sudah di ending hidup kita loh. Jadi kalau orang yang belum dihakimi sekarang, nanti dihakimi, cobalah saudara bayangin saudara, ketika sudah mati baru dihakimi. Gimana lah coba? Jadi semua saudara kepercayaan mereka tentang Allah itu bayangkan sesudah mereka mati. Bayangkan yang dulu itu buyar semua gitu loh. Bayangkanlah saudara. Bayangkan aduh penyesalan gitu loh. Ngapain ya aku dulu capek-capek. Ngapain aku mencari pujian dari manusia? Ngapain aku membangun pelayanan untuk diriku sendiri? Ngapain aku bangun kerajaanku sendiri? Bayangin para hamba-hamba Tuhan itu, saudara. Karena di surga dia sendirian. Gak ada yang bisa dibawa dia. Dia kan sangat malu sekali begitu dia bilang. Mungkin bayangan dia, oh dia aku sudah bawa banyak sekali jiwa untuk Tuhan. Kamu mau banggain apa dirimu dengan orang-orang ini? Lihat orang-orang kudus ini. Lihat, kamu membangun pelayanan untuk dirimu sendiri. Bagaimana ketika kamu dulu di bumi, semua jemaatmu, para pelayan-pelayanmu dulu melayani kamu, menganggap kamu tuh hebat, mendewakan kamu kan? Cobalah, gimana ketika dia melihat anak domba itu yang disembelih itu adalah Allah itu. Coba, bukankah kamu lebih cocok sekarang? Kamu itu disamakan dengan orang yang kaya yang di dalam Alkitab itu. Kamu yang mengatakan, wah kamu sudah siap menghadap aku. Kamu sudah menikmati itu semua di bumi. Sekarang, kamu harus menikmati yang berbeda dulu. Bayangkan saudara, ketika seseorang tidak punya harapan. Tahu nggak saudara perkataan Tuhan ketika dia bilang? Dia cuma bilang begini. Kata enyah itu saudara, tahu nggak saudara? Ketika dikatakan enyahlah dari hadapanku, tahu saudara? Bukan masalah pergi dari hadapannya, gak gitu saudara. Bayangkan seseorang yang sudah tidak punya tujuan lagi. Dia nggak punya pengharapan lagi. Hanya dengan satu kata itu saudara, itu neraka terjadi bagi orang itu. Jadi neraka itu saudara bukan di luar, di dalam dia. Nyatalah kalau dia nggak punya hidup. Kalau selama di bumi, dia masih ngomong firman toh. Ketika dia ngomong firman, tahu nggak? Dia bergairah.
Ketika orang-orang lain haus dan lapar akan Tuhan, mujizat terjadi. Dia semangat hidupnya. Kayak ada aliran mengalir, urapan mengalir. Dan dia pikir itu punya dia. Sekarang, ketika dia ada di sana, ambil aja. Cuma diambil aja dari kita. Saudara, mungkin saudara berpikir, saudara, sekarang ini biasa-biasa saja apa yang saudara dengar hari ini. Aduh. Orang-orang kudus semuanya menginginkan hidup seperti kita ini. Mereka itu sudah istirahat. Kita ini, saudara, dia cerahkan kita terus. Dia hidup kembali di dalam kita. Mungkin suatu saat kita akan mengalami hal yang sama. Ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi, kata yang kita dengar, sabaslah, hai engkau hambaku, katanya. Mari nikmatilah kesenangan bersama dengan Tuhan. Kita memerintah bersama-sama. Itu perkataan yang kita dengar. Dan tahukah saudara, perkataan itu bukan sekedar begini, oh kita masuk. Enggak. Jadi perkataan itu sudah ada dulu di dalam sini kita, saudara. Sudah hidup dulu dia, saudara. Perkataan itu. Dan itu mengubah seantero hidup kita ini, saudara. Itu artinya kita dipenuhi dengan Allah, saudara. Kita dibebaskan dari segala kutukan-kutukan yang dulu. Ketakutan-ketakutan yang dulu. Kekhawatiran yang dulu. Kebingungan yang dulu. Kita dilepaskan, saudara. Dan kalaupun, saudara, kita kembali turun bersama dengan dia. Oh, kita itu bawa pedang firman Allah. Ayunkan kembali pedangmu, katanya. Coba bayangin, kehidupan yang nanti. Yang nanti akan kita alami. Sekarang ini kita ngalami. Coba betapa luar biasanya, saudara. Kita sedang hidupi. Kita sekarang punya pemikiran. Bagaimana dia sudah bisa bebas. Dia gak peduli dengan kita. Yang dia jalankan itu adalah firman-Nya. Dia gak pernah tersandung dengan kita. Kita gak menjadi duri dalam daging bagi dia lagi, saudara. Karena apa, saudara? Karena pikiran kita ini sudah diajarin dengan pikirannya. Kita bukan diajar oleh manusia lagi. Tapi diajar oleh dia setiap hari. Pikiran kita ditundukkan setiap hari. Disitulah kita mulai mengerti. Oh, seperti ini ternyata. Duduk di kaki Tuhan itu ya Tuhan. Ini ya maksudmu ya Tuhan. Ternyata setiap hari kami dapat upah ya Tuhan. Itu ya maksudnya Tuhan. Pencerahan-pencerahan yang kita alami makin lama makin cerah. Kehadirannya. Saudara bisa bayangin tadi Yesus tadi itu saudara. Saudara, Yesus itu benar-benar dia itu menjaga dirinya. Benar-benar manusia normal. Bukan supranatural. Makanya selalu dia bilang. Ketika baru turun dari gunung kemuliaan itu kan Musa dan Elia datang dilihat oleh murid-muridnya. Petrus. Sehingga Petrus bilang, alangkah indahnya di sini. Maukah engkau aku dirikan di sini 3 kemah. Lambang kehadiranmu. Pikiran dia begini. Kalau nanti setiap kali datang ke sana, orang akan berjumpa dengan Elia dan Musa gitu.
Dia bilang kepada mereka, ingatkan, jangan cerita-cerita sama siapapun. Dan saudara, memang mereka gak menceritakan. Nanti baru mereka ceritakan. Berarti saudara, Tuhan pada waktu itu benar-benar wanti-wanti mereka dengan sangat serius. Karena kalau kalian ceritakan ini, semakin sulit bagiku. Jadi benar-benar saudara, dia menunjukkan dirinya sebagai manusia biasa. Sekarang saudara, orang ingin menjadi luar biasa. Orang ingin menjadi kelihatan, kata-katanya lembut mungkin. Padahal aslinya bagaimana? Mungkin kelihatannya ramah, aslinya bagaimana? Kelihatannya kudus, aslinya bagaimana? Orang berusaha menipu orang lain. Tapi ketika di hadapan Tuhan, kalau terus tidak mau menerima penghakiman Tuhan, kalau dia tidak mau menerima nasihat Tuhan, juallah segala milikmu. Bayangkan nanti saudara, apa yang akan dialami. Coba, yang kamu ikuti itu siapa? Ketika aku dulu hidup, coba kamu lihat. Kalau benar kamu ikutin aku. Coba, apa perkataanku dulu? Kalau pipi kiri mau ditampar, kasih pipi kanan. Dia munculkan semua peristiwa-peristiwa. Lalu datang lagi. Kalau orang minta bajumu, kasih jubahmu. Lalu dibuat peristiwa semua yang kita alami. Lalu dia buat semua peristiwa. Ketika aku bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Coba. Bagaimana perlakuanmu terhadap hartamu? Bagaimana kamu terus berusaha ingin menjagain hartamu? Saudara, begitu ngalamin saudara berkali-kali yang saya katakan motor saya, saudara. Aduh. Itu benar-benar saudara muncul memang. Kalau kamu mati nanti di tengah jalan, ku lempar kamu. Sampai gitu loh. Itu bayangin jahatnya hati manusia. Baru diuji kayak gitu. Sampai istri saya nggak berani bawa motor itu sudah. Kecil kan. Tapi itu sudah bisa menunjukkan ini loh hatimu nak. Kamu lihat betapa jahatnya kamu. Kalau motor itu bisa ngomong. Rajin nggak kamu cuci dia? Rajin nggak kamu servis olinya? Coba kamu cek nggak? Sudah berapa lama ininya onderdilnya? Sudah berapa lama? Kamu ganti? Oh dia bisa ngomong. Coba dengan kayak gitu padahal dia sudah capek. Ini perumpamaan aja nih. Kan kamu tahu kan? Batu aja bisa aku ubah menjadi makhluk hidup kan? Batu loh. Kan kamu sudah mengetahui pelajaran di RTM segala sesuatu roh gitu. Kamu udah tahu kan? Coba bagaimana sikap kita terhadap binatang misalnya gitu. Ada kucing di sini yang mau ada jam yang mau melahirkan saudara. Udah lahir. Wah, itu padahal dia sudah pengen sekali di sini gitu ya. Tapi karena memang ya itulah kita ya belum bisa menerima. Rahel sampai dia perhatikan gitu. Coba dia punya pengalaman kayak gitu.
Saya kemarin itu ya lihat. Karena istri saya bilang udah melahirkan katanya. Tapi kemarin saya bilang, oh enggak kok Pak, kata Uli gitu ya. Saya lihat dia mondar mandir gitu. Dia pengen nunjukin sebetulnya anaknya. Iya, dia sibuk sekali mau saya keluarin itu. Aduh, karena saya ya harus menjaga istri saya gitu kan. Yang enggak suka gitu. Padahal saudara, dalam hati saya sudah mau cari dia gitu. Saya kemarin cari-cari gitu mau bawa dia karena di rumah banyak tikus gitu. Saya mau bawa kasih pantengin aja di situ. Masukin di gudang kecil itu masukin di dalamnya gitu. Iya, saya sudah mau masukin gitu. Wah, saya lihat dia sibuknya gitu ya. Wah, dia mau cerita mungkin gitu. Tapi saya ajak dia, ayo kamu di mana? Anakmu di mana gitu. Saya mau coba mau bawa dia di mana gitu. Ternyata dia melahirkan di klinik, saudara. Dia kan kucingnya rumah sakit. Gitu. Istri saya bilang, udah kamu melahirkan di sana, sudah ditunggu dokter kamu di sana. Saudara ingat ketika Tuhan bilang sama Ayub gimana? Bagaimana Tuhan itu memperhatikan kambing hutan yang melahirkan anaknya. Kamu tahu nggak? Oh saudara, sekarang saudara, Tuhan itu rasanya hidup di dalam segala sesuatu. Bayangkan sampai Tuhan kasih pengertian seperti itu tentang motor saya itu. Saya jadi ingat gimana istri saya marah dengan motor bututnya yang dulu di kampung gitu. Waktu itu katanya belum butut katanya. Saya benar-benar sudah ketika saya bawa karena berkali-kali sudah ini rusak ini lagi yang lain memang gitu loh. Jengkel rasanya. Memang di situ memang kamu mati kali ini. Pengen rasanya gitu jatuh saya lewat. Saya lempar gitu. Itulah liciknya, jahatnya kita. Bayangkan saudara, dalam hal seperti itu pun Tuhan perbaiki hati kita. Tuhan sembuhkan kita. Menjadi benar-benar, oh hatinya Allah. Baik saudara, sudah lewat 3 ya. Nah, mungkin besok kita lanjutin. Sekarang hari Kamis masih kan? Besok kita lanjutin ya. Baik saudara, mari kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau benar-benar hidup dan nyata di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, kami kagum akan Engkau. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau tunjukkan bagi kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.